Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel di Muhammad Ahmad 13. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengertian CBDC ya, yang sedang lagi marak ini ya, di mana sebuah negara lagi sibuk menyiapkan mata uang cryptocurrency ya, setiap negaranya. Kita nanti akan mengenal CBDC, mata uang digital dengan teknologi uang kripto ya. Apakah ini akan menghancurkan peradaban ya, dimana uang fiat ya, atau mungkin menghancurkan uang fiat, karena berbagai macam negara berlomba-lomba untuk menciptakan mata uang kriptonya masing-masing ya. Oke ya, konsep uang digital CBDC ini mirip dengan mata uang kripto atau cryptocurrency ya. Hanya saja harga dipatok dari mata uang kartal negara. Tingginya minat investor tanah air masuk ke pasar kripto ya, mendorong Bank Indonesia untuk menyoroti perlunya kerangka regulasi yang mengawasi aset kripto. Apalagi pengguna teknologi di sektor keuangan ibarat dua sisi ya, mata pisau yang bisa menguntungkan namun juga bisa merugikan negara. Berangkat dari kondisi tersebut ya, Bank Sentral tengah melakukan kajian mengenai mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency CBDC ya. Ada tiga hal yang akan dibahas, yakni bagaimana CBDC menjadi alat pembayaran yang sah dari suatu negara, bagaimana CBDC tetap mendukung tugas bank-bank sentral di moneter, keuangan, pembayaran, dan melayani ekonomi, serta bagaimana CBDC mendukung inklusi ekonomi dan keuangan. Itu menurut Gubernur BI ya, Ferry Warjio dalam konversi pers G20. CBDC dirilis Bank Sentral ya. CBDC adalah mata uang digital yang dikeluarkan Bank Sentral suatu negara. Konsep mata uang digital ini mirip dengan mata uang kripto atau cryptocurrency. Hanya saja ya, harga dipatok dari mata uang kartal negara tersebut. Maka secara sederhana CBDC dapat dipahami sebagai bentuk digital dari uang kertas dan uang koin suatu negara. Ada perbedaan nih mendasar antara mata uang digital dengan cryptocurrency. Di berbagai negara, kripto bukanlah alat pembayaran yang sah ya, atau legal lender ya. Contohnya seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lainnya. Sementara CBDC dikontrol langsung oleh bank sentral dan difungsikan sebagai alat pembayaran yang sah. Ini perbedaannya ya teman-teman. Selain itu, harga CBDC akan lebih stabil daripada cryptocurrency yang nilainya sangat fluktuatif ya, naik turun. Keunggulan ini muncul karena CBDC diatur dan diawasi langsung oleh bank sentral, serta nilainya berpatokan pada mata uang kartal negara masing-masing ya. Di Indonesia, CBDC alias rupiah digital akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jadi kita mempunyai CBDC ya teman-teman, yaitu rupiah digital. Sebagai pengatur kebijakan moneter, ada kemungkinan BI tidak memperbolehkan transaksi anonim menggunakan CBDC, seperti yang dilakukan beberapa cryptocurrency ya. Nah, ragam jenis CBDC ya, berdasarkan laman Investopedia, CBDC terbagi menjadi dua jenis ya teman-teman, berdasarkan tujuan penggunanya, yakni CBDC grosir atau wholesale dan CBDC retail. Untuk CBDC grosir ya, bisanya digunakan oleh lembaga keuangan, di mana konsepnya mirip dengan menyimpan cadangan di bank sentral. Nantinya bank sentral akan memberikan sebuah rekening kepada lembaga untuk menyimpan dana. Kemudian itu akan digunakan untuk menyelesaikan transfer antara bank. Baik sentral juga bisa menetapkan kebijakan moneter seperti persyaratan pengajuan cadangan atau bunga pada saldo cadangan. Sementara itu, CBDC retail digunakan oleh konsumen dan bisnis. Layaknya mata uang kartal, bedanya CBDC retail bisa menghilangkan risiko perantara, bahwa penerbit mata uang digital swasta bisa bangkrut dan kehilangan aset pelanggannya. Jadi CBDC retail kemudian terbagi lagi ya menjadi dua jenis, di mana ada yang bisa dikembangkan dan digunakan secara bersama-sama dengan sistem perekonomian. Jenis tersebut CBDC berbasis token dan berbasis akun ya. Untuk CBDC berbasis token bisa diakses dengan kunci yang dimiliki baik pihak pribadi atau publik ya. Jadi sini mungkin penggunanya untuk berinteraksi secara anonim. Sementara CBDC berbasis akun tidak memungkinkan penggunanya untuk bertransaksi secara anonim ya. Sebab ada kewajiban identifikasi digital untuk mengakses akun milik penggunanya. Jadi keunggulan dan kekurangan CBDC ya teman-teman. Jadi ada keunggulannya, pasti ada kekurangannya.
Penerapan CBDC dinilai mampu meningkatkan efisiensi ekonomi sehingga BI akan mengeluarkan dan mengedarkan rupiah digital melalui blockchain. Selain itu, tidak akan ada lagi pungutan biaya transaksi ya, karena tersambung dalam sistem mata uang digital. Sesuai teknologi buku besar ya, distribusi dalam konsep wholesale rupiah. Jadi Gubernur BI juga menyatakan CBDC akan memudahkan pihak retailer untuk bisa langsung mengunjungi retail, sehingga biaya transaksi bisa lebih rendah dan kecepatan transaksi lebih cepat. Untuk Indonesia ya, menerapkan CBDC rencananya akan didukung dengan BI Fast dan SNAP, serta perluas Quick Response Code Indonesia Standar atau QRIS ya. Nah, teman-teman pasti paham ya tentang scan barcode mungkin dari aplikasi transaksi, itu Quick Response Code Indonesia Standar atau QRIS ya teman-teman. Meski begitu, masyarakat tetap perlu memerhatikan resiko keamanan cyber, ini penting ya. Untuk itu, penerbit dan peneredar CBDC akan dikontrol oleh bank sentral. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem mata uang digital atau kripto yang dikendalikan oleh regulator manapun. Ada 8 negara dan wilayah yang meluncurkan CBDC mereka, yakni Bahama, Antigua dan Barbuda, Kitts dan Nevis, Montreal, Dominican, Saint Lucia, Philippines, and the Coordinates, Grenada, dan Nigeria. Selain itu masih ada 80 negara yang sedang mengkaji proyek CBDC, berapa diantaranya adalah India, Jamaika, Swedia, Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Melansir data Kementerian Perdagangan ya, hingga akhir tahun lalu udah 11 juta orang investor ya aset kripto di Indonesia ya. Bahkan kripto juga termasuk penghasil pajak terbesar juga ya. Angka ini sejauh lebih besar dibanding pasar modal ya. Masalah single investor investment associate ya, yang berjumlah sampai 748 juta orang. Wow. Di sini sisi lainnya nilai transaksi aset kripto bertumbuh hingga sampai 809 triliun, di mana nilai transaksi rata-rata per harinya mencapai 2,3 triliun. Wow, berarti banyak sekali ya. Jumlah dana himpunan tersebut jauh lebih besar dari total himpunan investor pasar modal, masih berkira 363. Jadi kita perkecil lagi ya tentang pengertian sekali lagi apa itu CBDC kripto ya. Jadi Central Bank Digital Currency atau CBDC adalah versi digital dari mata uang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah ya teman-teman. Jadi CBDC diterbitkan dan diatur oleh otoritas moneter atau bank sentral dari suatu negara. Jadi perkembangan zaman yang semakin canggih ini, maka Indonesia mau nggak mau harus mengikuti perkembangan ini. Ya kemungkinan nanti di tahun-tahun berikutnya kita mungkin nggak bisa megang uang kertas lagi ya, karena semua transaksi melalui digital. Mau apa-apa tinggal scan, mau apa-apa tinggal transaksi di handphone. Ya kemungkinan ya untuk uang kertas itu kemungkinan untuk di tahun-tahun kedepannya itu sangat kecil. Jadi kemana-mana kita menggunakan handphone ya. Jadi handphone itu aset jadi sekarang. Apa nama uang digital Indonesia? Dilansir dari Kontan, rupiah digital merupakan mata uang digital. Jadi namanya rupiah digital ya, yang diterbitkan oleh Bank Indonesia secara konsep. Rupiah digital ini hampir mirip dengan mata uang kripto. Ya, kalau ibaratnya teman-teman tahu dolar ya, jadi kayak USDT gitu ya. USDT udah bentuk kripto ya, dolar gitu ya. Apa yang dimaksud dengan blockchain? Nah, ini pengertian blockchain ya. Teknologi blockchain adalah mekanisme basis data lanjut yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan dalam jaringan bisnis ya. Basis data blockchain menyimpan data dalam blok yang dihubungkan bersama dalam sebuah rantai. Apakah mungkin perbankan bisa tergantikan ya dengan sistem seperti ini ya? Nah, kemungkinan intinya mengikuti era ya perkembangan zaman, di mana Indonesia mau nggak mau harus mengikuti perkembangan agar tidak tertinggal. Jadi digitalisasi mengubah cara manusia ya dalam beraktivitas ekonomi ya. Digitalisasi dan pandemi COVID-19 membuat aset kripto tumbuh cepat. Seiring pertumbuhannya ekonomi yang turun tajam, diikuti kebijakan moneter dan fiskal longgar yang terjadi secara merata di seluruh belahan dunia, termasuk negara kita, Indonesia. Aset kripto memiliki potensi untuk mengembangkan inklusi dan efisiensi sistem keuangan. Namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, moneter, dan sistem keuangan. Jadi guna mengatasi risiko terhadap stabilitas dari aset kripto tersebut ya, dibutuhkan kerangka regulasi untuk mengatasinya. Selain itu, keberadaan aset kripto juga melatar belakangi bank sentral dalam menjajaki desain ya, dan penerbitan Central Bank Digital Currency yaitu CBDC.
atau mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral. Mayoritas bank sentral dunia ya telah mulai melakukan tahap riset dan percobaan sesuai dengan karakteristik negaranya masing-masing. Selain itu, dukungan dan masukan industri juga merupakan masukan penting bagi bank sentral dalam merencanakan desain CBDC. Berbagai bank sentral berhati-hati dan terus mempelajari kemungkinan dampak dari CBDC tersebut ya, termasuk Indonesia. Bahkan Indonesia terus mendalami CBDC dan akhirnya tahun ini berada pada tahap untuk pengeluaran white paper pengembangan digital rupiah. Nanti kita saksikan ya teman-teman seperti apa pengembangan digital rupiah CBDC di negara kita. Jadi itu ya penjelasan tentang CBDC, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk teman-teman yang mungkin masih awam ya atau belum begitu mengenal dunia digital. Perubahan zaman terus berganti ya, dimana nanti dari transaksi ya akan berubah ya, dari zamannya dulu ya teman-teman pasti tahu zamannya barter, zamannya emas, zamannya uang kertas seperti ini, nanti sekarang zamannya digital. Oke, semoga bermanfaat informasi tentang CBDC ini. Semoga menambah wawasan. Nanti akan ada info-info lagi tentang ilmu cryptocurrency di video berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Salam.